Sudah kelihatan ya, Bu ya? Udah. Boleh di zoom? Ayo sebentar, Bu. Udah kelihatan ya, Bu? Udah. Baik, Bu. Untuk bimbingan terakhir kemarin, saya mendapat beberapa arahan dari Ibu sebelum finishing ya, Bu ya. Dan ini berarti sudah saya finishing, Bu. Adapun perbaikan yang Ibu sarankan kemarin, yang pertama itu mulai dari statistik deskriptifnya. Ini saya waktu kemarin itu masih direpresentasikan dengan persentase, Bu. Jadi sudah saya ubah jadi desimal. Kemudian untuk yang form size-nya itu sendiri, awalnya saya masih dalam rupiah penuh. Kemudian Boleh kemudian boleh nggak sekalian tuh direvisi miliar/Rp gitu. oh ya baik, Bu. Terus kalau yang EPS itu kan rupiah penuh gitu ya. Iya, Bu. Miliar, soalnya orang nggak familiar M itu apa. Oh iya, Bu. Oh, miliarnya miliar Iya, dijabarin gitu iya, ya, Bu? iya betul. Oh, begini ya, Bu. Iya, miliar terus slash garing slash itulah. Kok nggak nampaknya, Bu? Garis miring itu loh, Mbak. Gini, Bu. Nah, betul. Oke, Bu. Kalau yang IPS, Terus big size itu kayaknya nggak perlu dibilang person itu. oh langsung aja ya, Bu. Ini udah tahu Iya. orangnya itu, Bu. Iyalah, emang ada satuan lain. Oke. Oh ya, pokoknya yang semua female, big size, nationality, bla 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 ini disesuaikan dengan equationmu di metodologi penelitian. Nah, benar, Bu. Itu kemarin saya Betul. juga dapat revisi awalnya kan masih beda, Bu. Jadi Ibu Iya, kan untuk menggunakan yang konsisten namanya. Jadi sudah betul. saya perbaiki, Bu, sesuai dengan Oke, sip. equation-nya. Iya, oke, sip. Kayaknya udah selesai lah ya, apalagi? Iya, Bu. Ini saya mau menyampaikan yang kemarin Ibu Miliar. perbaiki, Bu. Jadi Oke. saya konfirmasi. Udah dicek inilah, coba cek plagiat Oh, ya. sudah, Bu. Berapa persen? 28, Bu. Oh, 28 ya. Iya, Dua Bu. puluh delapan itu kalau pakai Turnitin itu biasanya bisa lebih dari 30 ya, Mbak? Boleh nggak sampai di bawah 26 gitu? Atau dua puluh Oh, tujuh ini deh? saya langsung pakai Oh, udah pas. identiket, Bu. Oh, udah Iya, pakai Bu. ETT kan dah? Oke, Iya, sip, sip. Bu. Berarti udah siap daftar lah. Daftar lah. Oh, saya sudah boleh daftar ya, Bu? Boleh lah. Kan Baik, kayaknya Bu. kan tinggal kemarin kayaknya secara konsep kan udah betul ya. Iya, Bu. Terus analisis analisis Anda juga udah bagus, kesimpulan juga udah kan kita udah sampai kesimpulan kan? Sudah, Bu. Oh, ini udah pakai kamu. Oh, udah dapat ini ya dari dosen koordinator ya? Sudah, Bu. Kemarin saya waktu Metopen sama Bu Dwi dapat ininya, Bu. Wih, keren. Oke, oke, Dapat sip itu akun. udah delapan nah. Udah lah, Iya, Mbak, Bu. daftar nah. Baik, Bu. Terima Oke, kasih, oke, oke. Bu. Dipersiapkan ya. Iya, Bu. Persiapkan PPT-nya, Mm, terus bikin video. Berarti masih ada besok Sabtu Minggu lah ya. Bikin video, bikin PPT. Senin mm. daftar lah ya. Iya, Bu. Nanti saya Mm, konfirmasi lagi ya, Bu, di grup mm, kalau mm, sudah mm, 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 mm. lengkapin berkasnya. Udah keren ini. Udah bagus. Oh Baik. ya, yang penting kemarin kan kalau nggak salah itu yang harus udah pakai Mendeley kan ya Iya, sudah, referensinya. Bu. Sudah. Udah Mm, mah udah bagus kok punyamu. Baik, Bu. Terima kasih. Tinggal preparing aja sama persiapan itu. Udah tadi udah plagiatnya udah di bawah 30 udah bagus. Iya, Bu. Oke, sip. Semangat. Iya, Bu. Bu, saya Udah. boleh nanya nggak, Bu, untuk Apa? magang, Bu? Hmm? Untuk terkait magang, Bu. Kenapa magang? Ini Bu kan sudah, misalnya saya sudah revisi laporan nih, Bu. Mau minta nilai magang itu bagaimana ya, Bu? Apa sudah bisa diminta nilainya, Bu, ke Ibu? Terakhir kan harus logbook berapa kali? 32 minggu, Bu. Udah dicek sampai logbooknya 32 minggu? Iya, Ibu bilang di komennya item dari minggu pertama gitu. Jadi mengikuti untuk minggu-minggu seterusnya. Oh, berarti pekerjaanmu sama ya? Iya, Bu. Oh, ya udah kalau udah boleh lah.
Iya, Bu. Mm-mm. Minggu depan ya, Bu. Saya berarti boleh ya, Bu, ke kampus naruh berkasnya, Bu. Mm-mm. Jangan lupa di iniin ya, screenshot bimbingan. Kalau Oh iya, dari Bu. via email ya berarti emailnya. Oh, baik, Biar baik. biar kita menurut saya sih biar fair ya antara Iya, dosen dengan mahasiswa, jadi bukan bukan subjektivitas gitu. iya betul, Bu. Tujuannya tuh itu sebenarnya kenapa Anda harus Hmm, ngelampirin itu. Kalau kalian bimbingan kan di panduannya dosen itu kan ada aturannya kalau sekian kali bimbingan sekian nilainya. Jadi udah ada ringsnya, bukan suka antar suka nggak suka ya gitu. iya, Tapi Bu. dari jurusan itu udah ada panduannya. Hmm, Makanya kan dosen kan yang dibimbing bukan cuma Ditya, makanya perlu dilampirkan supaya kita saling cross check. Ya saya cek lagi. Jadi begitu kalian itu saya cek juga di email saya, oh benar enggak dan sebagainya kan gitu. Kalau enggak sesuai ya saya tulisin di notes-nya di situ. baik, Bu. Itu tujuannya Mbak, dari sama-sama tidak ada yang dirugikan intinya situ. Baik, Bu. Oke, Untuk skripsinya, bukti-bukti sama kartu bimbingannya sekalian ya, Bu, dengan boleh, magang. boleh, Oh, boleh. baik, Bu. Mm-mm. Oke, Ibu. Terima Oke, kasih sip ya, ya. Bu. Persiapan ya, bikin PPT sama bikin video ya. Iya, Bu. Mm-mm. Oke, Oke, Bu. semangat Dit ya. Iya, Berkurang Bu. satu saya. Oke, next. Saya ya Bu. Iya, Novia. Tapi kemarin kan saya Ibu bilang kan minta format dari Ditya kan Bu. Kamu nggak ada konfirmasi kalau kamu harus ngikutin kata pertama Iya terakhir Bu, pertemuan itu kamu bertanya udah nanya Pak Dedi ngikut format lama. Terus enggak Bu kenapa kan tiba-tiba berubah? kemarin itu kan ada temennya si Restu yang udah daftar sidang kan Bu. Dia ngasih Terus, tahu ternyata pakai apa panduan baru. lah Jadi Kak, kemarin Mbak, Restu nanya, pertanyaan saya, jangan kata temen restu, jangan kata si ini, iya kata Bu, sini. Anda sudah nanya belum udah Bu, ke udah Bu. Pak Dedi? Udah Bu, kemarin udah Oke. nanya. Restu udah nanya Terus? kata Pak Dedi ngikutin panduan yang baru di learning. Oh, Kemarin oke. kan diubah ke artikel terus ibu bilang minta formatnya kan belum benar kan Bu, jadi minta ke Ditya. Jadi kemarin saya udah minta ke Ditya terus sudah dibenerin. Oh, Cuman mana? plagiasinya belum turun Bu, masih di atas 2. Kemarin kan ibu bilang di bawah 27 ya Bu. Iya. Iya, ini masih 28 Bu. Jadi saya Ya. masih harus nurunin lagi. Eh, artikelmu mana, Mbak? Kan artikelmu itu masih format lama, bukan format baru yang kamu pakai itu. Saya udah kemarin udah ngikutin format Ditya Bu. Ditya kan udah Iya. format baru kan Bu. Mana? Kan banyak komen saya di situ. Kemarin kan ibu bilang nggak ada ini Bu. Maksudnya Ada. nggak di email saya nggak ada komennya Bu, terus ibu bilang minta komen ke yang di punya Ada, Restu kan. ada Mbak. Karena katanya karena emailnya ada, punyamu itu nggak ada tujuan, sama komennya sama Restu, nggak ada tujuan, nggak ada manfaat penelitian, nggak ada batasan masalah. Ini masih, saya tunjukin nah sini ya. Saya nggak bawa laptop Bu. Lah, terus kamu saya bimbingan ngapain? saya mau nengok punya Ditya Mas Bu sama atau enggak udah ininya, tapi saya kirim ke email boleh ya Bu, pas udah plagiasinya udah turun gitu Bu. Mbak, sekarang itu bukan soal plagiasinya, Mbak, tapi Anda konten artikel Anda itu ada yang perlu diperbaikin. Ya Bu, sebentar ya Bu. Paham nggak? Iya Bu, paham Bu. Iya, konten di artikel Anda itu belum sesuai yang ada di panduan. Isinya yuk, Mbak, isinya. Ya Bu. Iya, isinya konten Anda itu belum sesuai yang ada di panduan. Itu. Makanya itu yang harus diperbaikin dulu. Setelah diperbaikin, baru Anda cek plagiarismenya. Nah, ini nih Mbak, saya Ya Bu. tunjukin ya. Nih katanya kemarin nggak tahu sih, katanya nggak ada komennya dari saya ya. Iya Bu, kemarin nggak ada di pas saya download filenya Bu. Nggak tahu kenapa kok nggak ada ya. Nih, kan tunjuk itu. Ya Bu, Kelihatan nggak? kelihatan Bu. Iya. Padahal filenya sama yang saya kirimkan. Kok bisa nggak ada? Iya Bu, ada Bu. Iya, terus ini.
Saya nggak tahu siapa yang makan komen saya. Ya saya sama dengan komennya waktu di TIA awal. Ini metodologi penelitian tuh. Ini kamu baru mubahin yang ada di ini tuh. Terus nih, tabel ditulis menggunakan insert tabel bukan picture. Bu, saya juga mau nanyain tabel itu, Bu. Iya, kenapa? Itu kan kalau misalnya, ini kan nggak muat kan, Bu. Kayak yang punya Ditya juga kan dia, kalau di kolom kan dia nggak muat kan, Bu, ininya. Boleh nggak ya, Bu, tulisannya tuh diperkecil lagi? Apa harus sama-sama yang itu? Kayak gitu harus nanya dosen pembimbing ya? Nggak, maksud saya nanti takutnya, Bu, nggak sesuai sama Hah? nggak Hal-hal sesuai seperti sama itu ini. itu teknis itu perlu ditanyain ke dosen pembimbing ya? Nggak sekalian suruh ngetikin ya? Yang punya Mbak Ditya tadi bisa kan? Ditya masih ada kan? Oh iya, Bu. Iya. Tabel saya pun kalau misalnya di itu kolom memang masih berserak, Bu. Inilah saya lagi nyoba untuk di itu kolom gimana biar nggak berserak. Tuh. Tuh Mbak Novia, Ya, dengerin Bu. ya. Tuh, Ya, Bu. fungsinya grup itu untuk komunikasi. Tuh. Terus apalagi nih komen saya itu, terus mana lagi ya? Nih, daftar pustakanya nggak ada. Terus apa Mbak, kontensmu itu lo belum memenuhi Mbak. Daftar pustakamu lo nggak ada yang ada kirimkan. Ini Saya file kira yang tuh, Bu, iya. plagiasi tuh nggak pakai daftar pustaka, Bu. Soalnya itu kan nambah nilai plagiasinya kan, Bu. Mbak, ini sebenarnya saya bingung. Anda konsultasi soal plagiasi atau konsultasi soal artikel yang harus Anda pakai untuk sidang nanti? Nggak, kemarin kan Ibu bilang kan ini langsung cek plagiasi kan, Bu. Cuman pas itu Nah, kan belum yang saya, ini, Bu. Mbak, saya luruskan ya. Awal pertama, kenapa saya suruh cek plagiasi? Karena asumsinya adalah Anda ngikutin format lama yang masih menggunakan Ya, Bu. format skripsi. Ingat nggak? Coba didengerin deh recordingnya. Dan Ya, Bu. tiba-tiba Anda tanpa informasi bahwa Anda ngikutin format baru kan? Ya, Bu. Dan Anda baru diinfo di email itu dan terus Anda diinfo di email tersebut dan Anda kirim plagiasi bukan kontens dari artikelnya. Yang saya koreksi adalah kontens artikelnya dulu. Karena artikel itulah yang nanti akan diuji oleh dosen penguji Anda, bukan skripsi Anda yang format skripsi yang lama. Yang Ya, saya Bu. suruh cek, oke, yang saya harus cek plagiasi adalah yang skripsi, format skripsi. Ya, Bu. Ah, Ya, ada kok recordingnya, Mbak. Saya nggak ya, Bu. menzolimin Anda kok. Oke, Ya, Bu. tuh. Oke. Dan saya suruh nanya ke Ditya itu format itulah yang dipakai Anda yang harus Anda ikutin. Format itu termasuk di dalamnya adalah kontensnya. Isi di dalamnya Mbak yang paling penting karena itulah yang akan diuji oleh dosen penguji Anda. Kalau sudah isi kontensnya udah benar, ya kayak tadi Ditya, Ditya itu bimbingan artikelnya berapa lama Ditya? Saya lupa, 3 kali atau 4 kali, lupa. Iya, Bu. Iya kan, itu baru kontensnya ya Mbak Ditya ya? Iya, Bu, kontennya. Iya, itu Mbak Novia. Ya, Bu. Oke, jadi konten Anda diperbaikin sesuai dengan yang ada di komen. Ini kalau itu saya kirim di WA deh. Kalau di emailnya nggak ketemu, nggak hilang katanya, nggak ada ininya. Ya, Bu. Tuh. Padahal filenya sama yang saya kirimkan itu. Oke? Ya, Bu. Oke. Udah Berarti nanti cukup?
Berarti nanti saya kirim ke email ya Bu yang revisinya Bu. Bimbingan lagi, Mbak. Oh yang terakhir ini Bu, yang minggu depan. Iya, Mbak. Ya Bu. Karena yang di bimbingan lagi itu adalah kontensnya, isi artikelnya. Kok kayaknya dari tadi nggak ini ya. Nanti dengerin lagi aja deh, Mbak, daripada saya ngulang-ngulang. Ini Ditya nanti boleh minta di-sharing ya. Ya baik Bu, di grup atau personal dengan Kak Di, Novia, Bu? di grup aja Mbak, kan di situ nanti nggak hanya Mbak Novia kan. Oh iya baik Bu. Jadi artikelmu itu apa aja yang harus isi kontesnya, tinggal disesuaikan aja nanti dengan topik masing-masing. Untuk yang skripsi ataupun yang beda hanya D3 aja, D3 beda kontensnya sebenarnya. Tuh. Ya Mbak Ditya ya. Baik Bu. Makasih. Itu Novia nanti akan di-share sama Mbak Ditya tuh. Ya Bu. Oke, selanjutnya. Siapa selanjutnya? Aldina atau Bita ini? Saya nggak tahu siapa yang join duluan. Tadi Bita sih Bu yang join duluan. Oke. Ayo Bita, ada nggak? Respon nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Malam. Untuk bahan bimbingan hari ini, saya sudah kirim ke email Ibu di hari Kamis kemarin, Bu. Boleh di-share sekarang nggak? Oh iya. Yang by email hanya laporan magang ya, Mbak? Iya, Bu. Ini. Koreksi yang pertama itu kemarin mengenai tabel wawancara. Untuk tabel wawancaranya kemarin Ibu merekomendasikan untuk membuat paragraf atau poin-poin. Nah, di sini saya ubah menjadi poin, Bu. Oke. Kemudian untuk setiap tabelnya dipindahin ke lampiran ya? Udah dipindahin, saya ingat ya? Oke. Ya. Kemudian untuk setiap metodenya dikomunikasikan juga untuk dipisah. Jadi pertama saya menuliskan mengenai yang observasi dulu. Ini Bu, untuk observasi. Di sini ada buktinya berupa list order buku. Oke. Kemudian yang kedua itu, iya Bu. Iya Mbak, saya nggak ada komen, saya dengerin. Ya, maaf Bu. Yang kedua mengenai dokumentasi. Jadi dokumentasi ini saya ambil dari penerimaan kas dan faktur penjualannya, Bu. Mana yang menyatakan metode dokumentasi? Yang ini, Bu, di bawah. Mungkin Anda bikin poin ya, Mbak, tambahin supaya bedanya paragraf wawancara, paragraf dokumentasi, dan paragraf observasi ya? Di poin aja 432 itu berarti kamu bikin biar pemisahnya gitu. Makanya tadi saya nanyakan mana yang dokumentasi, soalnya belum kebaca di tempat saya baru gambar 4.5 penerimaan kas dan faktur penjualan. Berarti untuk setiap paragrafnya itu nanti dibikin poin lagi ya, Bu? Poin aja. Metode atau analisis permasalahan. Biar terpisah sih, soalnya ini kan nggak terpisah ya.
Oh iya, Iya nggak? makasih tuh. Berarti untuk dari pembahasannya itu ada dimasukkan poinnya itu mengenai dokumentasi, observasi, dan wawancaranya, Bu. Betul, betul. Kan sebenarnya udah kamu lakukan, cuma kan si pembaca, kalau saya pembaca itu kan nggak bisa bedain ya. Mana yang dokumentasi, mana yang observasi, dan mana yang wawancara. Oke, jadi misalnya 4.3.2.1 gitu ya, berarti heading 4 lah ya. Iya. Nah, yang terkait dengan observasi, terus berikutnya terkait dengan wawancara, yang terakhir berikutnya terkait dengan dokumentasi. Ya. Sebenarnya kan sudah ada di sini ya, cuma kita nggak bisa bedain ya. Iya Bu, saya bisa per paragraf aja. Oke, terus selanjutnya apa lagi? Kemudian juga ada bukti dari daftar produksi untuk tahun 2019. Kemudian untuk wawancaranya seperti ini Bu. Jadi untuk waktu dan medianya juga sudah saya sertakan. Untuk nama dosennya saya samarkan. Oke, itu kayaknya ada yang kurang spasi tuh, buku namun gitu. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Oke, betul ya. Wawancara itu harus disebutkan kapan, medianya apa yang digunakan kalau misalnya online ya. Oke, udah bagus. Terus? Kemudian ini poin-poin dari setiap pertanyaannya ada 6 Bu. Nah, ini untuk bentuk dari analisisnya. Jadi analisis ini saya... Nah, betul. Jadi dari metode-metode yang Anda gunakan itu barulah bikin ini. Oke. Kesimpulannya lah, analisisnya lah ya. Oke, terus? Jadi apa? Setelah dari 3 metode itu apa yang disimpulkan? Yang menjadi kesimpulan, pertama, ini isinya kan Bu? Iya, pertama itu mengenai motivasi dosen. Dosen itu sebenarnya sudah memiliki motivasi baik secara ekstrinsik dan juga intrinsik. Kemudian hal-hal yang menyangkut mengenai motivasi itu sendiri, ada beberapa nilai yang bisa dijabarkan. Pertama, seperti efikasi diri atau meyakinkan diri untuk bisa. Kemudian ada keterampilan. Ini untuk menemukan gagasan dan ide-ide yang dituang. Kemudian manfaat lain daripada itu seperti kenaikan jabatan, implementasi keilmuan, dan membangun cita yang lebih positif. Oke. Terus apa lagi? Kemudian untuk yang kedua mengenai menerbitkan buku. Ada pertanyaan saya di dalam wawancara itu mengenai pentingnya menerbitkan buku dan juga kendalanya Bu. Jadi untuk menerbitkan ini sudah banyak kesadaran dan memang sudah dianggap penting bagi seorang dosen untuk menerbitkan buku. Kemudian saya juga menyangkut mengenai aturan penulisan atau format dari Kemenristek Dikti dan menghasilkan bahwa dosen itu sebenarnya sudah paham dan sudah mengerti mengenai penulisan ini. Hanya saja memang kesalahannya itu sebenarnya tidak begitu signifikan, hanya mengenai margin, penulisan, tata letak layout-nya itu aja, Bu. Ya, tapi kan fungsional kan ya? Nggak Ya, lolos administrasi kalau nggak itu. Iya. Kalau jadi ikut kebanyakan kompetisi, untuk bagian layout itu, ini saya kan di Polibatam Press kan Bu, jadi banyak yang dari mahasiswanya gitu. Saya meneliti dari berkas beberapa buku, kalau nggak salah ada 5 atau 6 buku yang saya lihat, kesalahannya memang banyak di bagian margin dan layout-nya aja gitu. Oke, terus apa lagi? Kemudian sudah masuk kendala, Bu. Kendalanya apa kata dosennya? Dosen pertama yang dari ketiga dosen itu, tiga-tiganya mengatakan bahwa menjadi kendala utama itu waktu, Bu. Kenapa katanya? Waktunya nggak cukup 24 jam ya? Iya, Bu. Beliau banyak yang bilang kayak dosen senior itu sebaiknya jangan dikasih waktu ngajar banyak gitu. Waktunya udah banyak,
kegiatan yang lain banyak, gitu juga dituntut untuk menulis, jadi waktu itu yang susah ditemukan. Gitu. Oke, terus apa lagi? Kemudian yang kedua, prosedur mengenai penerbitan. Kenapa Jadi, katanya? untuk prosedur penerbitan itu banyak dari beliau yang bilang prosesnya sulit untuk mendapatkan HKI, untuk mendapatkan ISBN itu sulit gitu, bukan kayak berbelit-belit lah, ibaratkan minta berkasnya banyak kayak gitu. Sudah Bu, mengenai penerbitan dan motivasi itu yang menjadi kendala. Oh, dua itu. Terus solusinya apa dari dua itu? Solusinya pertama mengenai efisiensi waktu. Jadi berdasarkan hasil wawancara itu dan saya melihat juga untuk dosen yang memiliki jabatan rangkap atau dosen yang memiliki kelas banyak itu untuk jam lebihnya itu dikurangin gitu Bu. Jadi khusus di kelas atau mengenai jabatannya itu disesuaikan. Jadi tidak ada tumpang tindih yang berlebih. Kemudian mengenai penerbitan, untuk mencari penerbitan, saya di sini sedikit menonjolkan mengenai Polibatam Press karena dianggap prosedurnya kan sudah lebih mudah gitu. Jadi mencari rekan penerbitan itu lebih dianggap penting juga untuk lancarnya proses menerbitkan buku. Oke. Terus kemudian mengenai penghargaan. Jadi dari motivasi-motivasi dan beberapa faktor penjabaran mengenai efikasi dan jabatan tadi, adanya penghargaan gitu Bu, bagi dosen yang sudah menerbitkan buku ajar dan bukunya ini digunakan di kampus gitu Bu. Jadi kan bisa jadi bahan ajar. Jadi dosen ini ada penghargaan secara nyata, baik secara pencapaian akademiknya atau berupa sertifikat yang menunjang karir sebagai dosen. Oke. Ada lagi? Langsung ke bab 5 nggak? Boleh. Ngomong-ngomong nanti supaya nggak miskom dengan kayak Mbak Novi ya, Mbak Dita, coba ditanyain sama dosen koordinator tugas akhir Anda ya. Anda ini nanti mau daftarnya masih menggunakan format ini atau ngikutin format yang baru yang langsung diubah menjadi artikel? Iya baik Bu. Udah komunikasi belum? Belum Bu. Ini format terakhir yang saya dapat awal tahun sih Bu. Iya, sama kayak nanti supaya nggak miskom kayak Mbak Novia, sama kayak gini kejadiannya yang Mbak Novia itu sama Mbak Restu ini kita bimbingan udah seperti ini menggunakan, kalau yang kayak gini tuh kalau saya bilangnya format lama ya Mbak. Format lama yang Anda harus Anda harus menggunakan begitu. Yang inilah yang nanti istilahnya file inilah, dokumen inilah yang nanti diuji oleh dosen penguji Anda kan gitu. Ternyata kan di end tadi Mbak Novia baru nginfo beberapa email kemarin itu bahwa dia harus pakai format yang baru. Berarti file Anda ini di-convert menjadi, isi kontennya di-convert menjadi file artikel. Jadi pastikan dulu apakah format ini gitu. Kalau ini berarti kan secara konten kan dari bab 1 sampai bab 4 yang sekarang ini ya, gitu kan sudah kontennya kan udah sesuai ya. Tapi nanti akan berbeda begitu dikonversi menjadi artikel. Karena harus dihemat-hemat ininya. Kan ada batasan. Iya, ada batasan file ininya. Tuh, pastikan dulu ke dosen koordinatornya. Baik, Bu. Oke, terus ke penutup. Ya, untuk penutup dari kesimpulan. Oke. Metodenya mungkin bisa disambahkan itu. Tadi kan Anda observasi. Belum ada kan ya? Oh iya, belum Bu. Untuk metode pengambilannya belum. Metode. Terus Anda berapa orang yang Anda wawancarain?
Terus berapa yang aneh itu tuh disebutkan di situ. 1 kalimat atau 2 kalimat udah cukup tuh, Mbak. Untuk tambahan di isi simpulannya ya Bu ya. Karena ini kan manfaat bagi perusahaan dari penelitian, malah manfaat kan, tapi justru adalah metodenya. Metode Anda mengumpulkan data kan Anda melalui observasi, wawancara dengan sekian orang, sekian dosen kan itu. Itu Anda sebutkan di situ. Oke, kesimpulan itu adalah jawaban dari identifikasi masalah atau jawaban dari tujuan masalah. Nah, coba nanti dilihat lagi identifikasi masalahnya apa. Oke, saran. Saran itu adalah jawaban dari kendala. Ya, tadi yang di solusi itu kan Anda tulis lagi di saran. Tuh, ya. Saran itu adalah jawaban dari kendala yang Anda tulis di 4.3.3 ya itu ya. Iya, Bu. Itu. Kalau ini menggunakan format ini ya. Iya, Bu. Oke. Terus daftar pustakanya coba cek nggak? Iya. Daftar pustaka. Oke, coba diklik reference itu. Yang atas itu reference. Anda pakai apa? Belum pakai Mendeley, belum pakai reference ya? Di ini ya, Mbak? Mana? Kok nggak ada muncul Mendeley-nya? Atau pakai apa? Pakai citation yang ada di Word? Iya, Bu. Pakai insert citation yang ada di Word. Coba, muncul nggak? Dari bibliografi. Coba dicek. Ini. Menggunakan yang ini, Bu. Coba dicek daftar pustakamu, ada nggak, Chen, itu? Oh, ini contohnya, Bu. Udah Ya otomatis, Mbak. Maksudnya, saya gimana? Ini tampilannya gitu loh, Bu. Iya enggak lah, ya harus otomatis. Makanya saya suruh ngekliknya adalah referensi itu. Jadi otomatis yang kita cheat atau yang kita pakai itu otomatis muncul di situ. Makanya saya terus cek. Tadi kayaknya nggak ada Chen. Kok di situnya ada Chen? Iya, iya. Iya, itu Mbak. Jadi ini kamu masih manual namanya ya kalau saya bilang ya. Jadi begitu kamu udah klik bibliografi, itu nama-nama ini semua, Hidayah dan sebagainya, ini muncul otomatis di situ Mbak. Begitu klik bibliografi. Tuh, makanya tadi saya suruh ngekliknya adalah reference check. Kalau Anda pakai bibliografi itu juga bisa. Kan sebenarnya kan di insert citation ini kan muncul nih nanti. Siapa aja yang udah ada cheat itu. Terus nanti begitu tampil menjadi daftar pustaka kan tinggal kita insert bibliografi di sini. Tuh, makanya tadi begitu saya suruh klik, nggak ada kan? Atau filenya coba dicek lagi. Oh, kok hilang pitanya? Pitanya hilang ya? Iya, Bu. Kayaknya keluar, nggak sengaja keluar. Kayaknya saya keluar. Begitu referensinya keluar, juga ya keluar ya. Oke, lanjut. Siapa ini? Aldina ya? Iya, Bu. Belum di-share. Tahu sharing. Bu, saya. Kenapa? Lanjut. Oke. Aldina, terakhir kita sampai mana ya? Saya lupa ya.
terakhir kita bahas yang ini Bu, sampel kemarin kan mau gimana jadinya olah datanya, ya kan? Terus saya tuh udah coba olah data tapi agak bingung kan kemarin kita 2020 itu mau dibedain gitu kan Bu. Nah, yang ini 2016 sampai 2019 kan berarti nanti saya buatnya kayak gini kan? Di pool ya. Terus kriteria yang ini dikasih not aja gitu ya, Bu? Atau saya buat terpisah pas saya mau jelasin sampelnya? Kan cross section kan? Terpisah aja, nggak apa-apa. Oh, terpisah aja. Maksudnya bukan terpisah, maksudnya biarin aja gitu, tapi Anda cukup ada penjelasan tapi nanti narasinya. saya kasih not. Iya, narasi aja. Bikin gitu. satu di penjelasannya itu Terus, bahwa nanti di analisisnya gitu kan, itu hanya untuk keperluan analisis kan Mbak, tapi secara jumlah sampel kan yang memang sampel yang Anda pakai totalnya itu kan gitu. ya, benar. Ya, yang 2020. Kepikiran nggak? Hanya nanti kepikiran Bu. Hanya waktu menganalisisanya aja, supaya tadi adalah untuk menghindari dan Anda mengadopsi dari artikel utama Anda bahwa Anda menggunakan event adanya COVID gitu kan. Oh iya Bu. Iya. Terus nanti di statistik deskriptifnya digabung atau dipisah ya? Gabung aja juga nggak apa-apa. Oh, berarti uji terpisahnya yang ini ya Bu. Ini kan uji apa ya? Uji hipotesisnya yang terpisah ya. Oh, ini saya buat terpisah tapi saya bingung yang di situ. Nggak apa-apa ya berarti Bu kalau deskriptifnya gabung. Ya nggak apa-apa lah, kalau kamu mau terpisah ya nggak apa-apa juga. Kan itu tidak terlalu, menurut saya kan nggak terlalu signifikan, karena Anda kan hanya melakukan, kecuali Anda uji beda ya. Oh iya, benar sih. Iya Kak. Ini nggak uji beda, cuman. Iya, karena memang dari awal kan memang Anda nggak melakukan uji beda kan, karena ini kita ada event dan kemarin kita diskusi, dan itu di awal kan kita nggak state kan bahwa Anda melakukan, kalau itu kan harusnya Anda menambahkan uji beda kan gitu ya. Ya, cuman gitu. Nggak bisa gitu. Kan hanya ini tadi karena Anda tadi adalah alasan Anda, jangan lupa dituliskan gitu waktu nanti analisis data itu, penulis atau di waktu statistik deskriptif, di analisis data aja deh Mbak, jangan di statistik deskriptif. Di waktu analisis hipotesis bahwa penulis membagi menjadi 2 sampel, atau di statistik deskriptif itu juga bilang nanti waktu analisis data penulis membagi menjadi 2 sampel, yaitu kan gitu, sampel 2020 terpisah karena di situ penulis menggunakan event adanya COVID, jadi tidak memisahkan perusahaan yang labanya negatif ataupun positif. Sedangkan yang 2016 sampai 2019 penulis menjadikan, atau istilahnya kalau bahasa statistiknya di pool ya. Di pool. Gitu. Jadi itu harus dijelasin ya. Jangan nanti itu jangan nanti tiba-tiba kenapa ini 2020-nya sendiri gitu. Jadi terus kenapa tadi Anda menggunakan alasan eventnya COVID? Ya tadi mengadopsi dari artikel utama yang menggunakan waktu itu adalah menggunakan event krisis ya. Iya. Nah itu nanti kamu kasih sumbernya gitu. Iya. Ini hasilnya tadi yang 2016 sampai 2019 itu kemarin agak ada masalah sih Bu, karena Hosmer and Limestone itu nggak fit gitu modelnya. Waduh, kalau nggak fit itu saya udah deg-degan ya. Terus ternyata saya datanya salah masukinnya, baru tadi benar. Kalau panik ya, soalnya kan berhenti di situ ya Bu. Hosmer itu kalau nggak fit, aduh, wassalam Mbak. Iya. Itu sama aja kalau uji regresi itu adalah uji F. uji model. Kalau modelnya udah nggak fit, oh ya udah gitu. Tapi udah bisa berarti Bu, cuman belum saya beres. Saya share di ininya aja dulu ya.
Tapi fit, udah fit ya? Udah. Oh, soalnya kalau lihat ini yang ini belum fit kan? Yang ini udah fit, Bu. Kan Ya, kalau Osmer itu fitnya kalau di atas 0,05 signifikansinya. Ini yang 2020 aja. Oh, yang ini 2020 aja. Ya, yang 2019 2016 sampai 2019 itu masih di SPSS ya? Iya, karena baru ketemu celahnya tadi. Salah ya saya. Yang paling penting itu dulu, Mbak. Kalau saya saya udah bilang kan di awal, saya secara teknikalnya saya nggak tahu treatment trik-triknya gitu. Kalau trik ya, soalnya kalau kadang-kadang kan teori dengan implementasinya itu kan perlu modifikasi gitu. Tapi secara konsep tadi yang nggak boleh, saya tahu untuk untuk variabel dependen yang dummy kan itu ya. Tadi pertama adalah harus dicek hostnya itu dulu harus fit dan itu. Setelah itu baru dicek yang lainnya. Ini udah memenuhi syarat semua sih, Bu. Terus juga likelihood-nya udah sesuai. Nah, itu likelihood-nya itu. Terus apa lagi? Ada 5 atau ada 4 sih, lupa saya ya. 2 aja, Bu. Ada lagi, satu lagi apa itu? Yang satu lagi nickel head-nya. Itu. Iya. Nikel ya, gitu. Iya itu. Udah memenuhi semua. Udah, Bu. Ini saya tambahin juga multi-call karena kan sebenarnya nggak disebut ya, Bu. Kalau harus multi-call. Nggak harus. Nggak harus. Cuman kan itu kan kaitannya sama dependen ya. Ya, cuman bagusnya diuji gitu. Tapi udah nggak juga. Nggak harus 3 itu, Mbak. 3 itu yang harus itu terpenuhi. Setelah terpenuhi barulah kita lihat kalau istilahnya nilai T-nya kan gitu ya. Iya. Untuk nilai T-nya sih yang signifikan cuma 1, Bu. Serius, mana ya, lihat ininya aja lah yang Excel-nya. Kalau ini lama nanti loading. Ini aja. Yang ini. Yang Excel-nya aja. Kalau ini nanti kamu udah ngezoom, udah kota, terus itu tambah ini komputermu biasanya yang nggak kuat. Ini yang 2020 itu cuma financial distress aja, Bu, yang signifikan yang ini kan. Mbak, hipotesismu apa? One tail atau two tail? Iya, saya kemarin lupa ngecek punyanya si Ditya. One tail apa two tail ya? One tail, Bu. One tail? Oke. Kan one tail. Semakin kecil nilai Z-score-nya kan semakin besar kemungkinannya. Oke. Kalau one tail saya lupa ya, nanti Ditya coba minta tolong dicek ya nilai T-stat sama signifikan. Defaultnya semua aplikasi statistik default ya, ini defaultnya template-nya atau defaultnya semua aplikasi statistik itu adalah two tail. Kalau hipotesis kita adalah one tail, kalau hipotesis kita adalah one tail, T-nya itu, yang nilai T itu, Mbak, sebelahnya standardized confidence kan, itu dikali 2, T-nya itu dikali 2, terus signifikan sebelahnya T itu dibagi 2. Kalau hipotesis Anda adalah one tail. Tapi kalau hipotesis Anda two tail berarti cuma berpengaruh aja kan gitu ya. Kalau berpengaruh aja itu kan berarti two tail ya. Iya. Tapi kalau berpengaruh aja berarti nilai murni yang ada di software tersebut ya udah nggak diapa-apain. Kalau hipotesis kita adalah two tail. Tapi kalau one tail itu, tadi semakin kecil atau semakin itu kan gitu, atau semakin tinggi bertambah. Nah itu kan semakin itu berarti kan menunjukkan one tail ya. Iya, satu. Jadi T-statnya itu kalau one tail mau semakin bertambah atau semakin turun itu kan pokoknya intinya one tail. Jadi T-nya itu dikali 2, signifikannya dibagi 2.
Dah. Oh gitu, berarti setelah saya dapat ini di tabelnya nanti harus saya perbaiki lagi baru bisa ditarik kesimpulan. Betul sekali. Oke, kalau udah gitu nggak signifikan juga nggak apa-apa gitu. Nggak usah. Oke. Itu banyak nih yang signifikan. Yang size itu kan signifikan tuh di level 10%. 1,62 kan signifikan 10% tuh. Kalau saya ingatnya Mbak, T-nya itu kalau di atas 1,6 itu berarti kan signifikan di level 10%. Kalau 3,3 T-nya itu berarti level 1%. Oh iya Bu. Iya. Kalau kalian pasti lihatnya yang signifikan kan. Kalau saya lebih tuh. Terus kalau di atas 2, itu di atas 2, di atas 3 itu levelnya 1%. Berarti ada 3 itu. FD, size sama DER tuh. Itu sebelum kamu kali 2 sama bagi 2 ya. DER-nya variable control. Iya, kan signifikan ya, apa-apa. Iya, kan signifikan. Berarti dia berpengaruh. Kan lihat nilai T-nya itu lah, nilai T. Kalau saya lebih suka lihat nilai T-nya. Oh iya Bu, nanti saya bandingkan dua-duanya lah Bu. Oke. Oke, tadi untuk masalah tabel itu saya bisa Bu, dia harus tadi saya coba ya, pas saya lihat artikel tuh ada yang dia tuh atasnya 2 kolom, baru pas kita masukin tabel kita buat jadi 1 kolom, baru pas kita mau nulis paragraf lagi kita break lagi untuk 2 kolom kayak gitu caranya. Tuh Ditya sama Novia tadi yang nanya tuh udah dikasih tahu sama Aldina tuh. Iya. Tuh gunanya bimbingan bareng-bareng tuh kayak gitu, saling sharing ya. Oke, Bu. Nanti yang ini saya coba lagi baru saya masukin ke artikel. Oke, sip. Oke, terus apa lagi Mbak Aldina? Berarti nanti jangan lupa dikasih ya yang hipotesis 1 yang mana? Ini saya udah urut. Oh, itu udah urut. Nanti tulisin ya hipotesis 1, hipotesis 2 disesuaikan dengan ininya. Sesuaikan dengan di metodologi metodologi penelitian. Oke. Coba saya tes 1, saya tes ya. supaya kamu nanti waktu nulis di analisisnya benar. Soalnya beda, bukan punyamu, bukan pengaruh, karena punyamu adalah probabilitas jadinya. Iya benar. Coba yang FD1, yang FD deh. FD kan financial distress ya. Kita lihatnya dari nilai Z-score. Semakin kecil nilai Z-score, maka akan semakin besar kemungkinannya mendapatkan opini audit going concern. Bukan semakin besar, probabilitas bahasanya. Oh ya, probabilitasnya. Probabilitasnya semakin besar untuk mendapatkan, kan negatif ya? Iya. Negatif, semakin financial distress. Tuh makanya dicek dulu. Semakin financial distress, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan opini audit going concern. Ya, bukan audit going concern-nya kemarin kita maknainya sebagai hal negatif kan? Iya, makanya lihat arahnya itu juga. Iya, Bu. Sesuai gitu. Berarti probabilitas semakin bahasanya kan bahasa sederhananya gitu. Perusahaan semakin kesulitan dalam keuangan kan gitu. Maka probabilitas untuk mendapatkan audit going concern-nya semakin turun gitu kan? Semakin besar dong, Bu. Kan going concern-nya kan negatif kan? Going concern kecil. Kalau dia rugi, dia dapat going concern dong, Bu. Going concern-nya negatif apa positif kemarin punyamu? Nah, sekarang dicek lagi. Kalau misalnya kita bilang going concern-nya itu kan keraguan. Itu. Coba dicek lagi. Kalau saya mau maknainya gitu. Kalau lihat dari angka data lo ya. Kalau dia soalnya arahnya negatif. Semakin dia besar nilai Z-score ya, maka semakin kecil kemungkinannya. Iya.
Kan going concern itu kan keberlangsungan hidup. Jadi semakin keberlangsungan hidupnya perusahaan semakin terancam kan. Iya, Bu. Makanya mendapatkan opini going concern kan. Iya, Bu. Iya. Ya tadi kan makanya semakin turun kan. Iya, Bu. kalau ngomongin data loh ya Mbak, ini kita nggak ngomongin teori, tapi kalau ngomongin data loh ya, karena kan saya berdasarkan data itu, makanya tadi coba dicek lagi hipotesismu, going concernmu, maknanya apa? Oh, iya, Bu. Kalau saya ngomongin data negatif, berarti kan semakin kecil peluangnya dia kan gitu untuk mendapatkan opini going concern, karena going concern itu kan keberlangsungan hidupnya perusahaan kan. Iya, diragukan. Iya, kan semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan opini itu. Iya, benar. Semakin besar. Tuh. Iya, ya. Padahal kan berarti sehat dia ya. Iya, benar, Bu. Gimana? Ini Ibu nggak baca hipotesis, tapi baca dari data ini. Mau manain datamu ini loh Mbak yang kamu sajikan ini. Kok jadi ragu-ragu? Gimana nanti kalau kamu ditanyain sama dosen pengujinya? Iya, benar, Bu. Dicek dulu, cek lagi nanti kayaknya kamunya yang ragu-ragu nih. Gimana? Siapa yang jadi ini jadinya? Padahal nanti yang ditanyain mahasiswanya loh, bukan dosen pembimbingnya. Coba probabilitas bilangnya ya, kemungkinan iya, gitu. Bukan semakin kecil tapi probabilitas untuk mendapatkan kan gitu. Kalau kita bilangnya semakin tinggi kemungkinan itu sama kan? Beda. Beda maknanya. Beda maknanya. Karena kan Anda memang probabilitas. Kalau semakin itu berarti kamu hipotesis berpengaruh. Ya, benar. Iya. Beda makanya tadi saya teks satu aja kan gitu, saya teks satu aja. Kalau Anda paham yang itu berarti yang lainnya paham. Tuh, karena beda maknanya. Kalau Anda semakin tinggi semakin itu berarti kan bukan probabilitas, itu berarti kan pengaruh. Iya. Probabilitas itu kan ada angka yang besar, berarti kan itu secara persentase ya. Iya, kemungkinan gitu. Bahasanya itu kan kemungkinan kan gitu, Mbak. Kalau semakin itu kan berarti kita sudah berasumsi pengaruh kan? Iya, benar. Kalau ini kan kemungkinan mendapatkan sesuatu dengan probabilitas sekian kan gitu. Oh, berarti nanti kalau misalnya pas di analisisnya saya sebutkan berdasarkan data ya, Bu, probabilitasnya berapa? Iya, probabilitas ya kan, tapi kan pakai data. Iya benar. Kalau misalnya berpengaruh kan dia sebutkan seberapa besar berpengaruh. Berarti kalau saya seberapa besar kemungkinannya. Oh iya benar. Iya, probabilitasnya berapa persen kan, dari 100% menjadi sekian persen kan gitu kan. Oh iya benar, Bu. Kok jadi kayaknya Dina kamu kok kayaknya ragu-ragu. Iya, kayaknya semakin baca tuh semakin pusing ya. Bingung. Iya. Jangan ya, kemarin. Jangan pakai mindsetnya pengaruh. Kamu itu mindsetnya adalah probabilitas. Iya. Berbeda memaknainya data pun juga berbeda, Mbak. Iya, Bu. Karena seringnya baca yang berpengaruh kan. Tapi kalau secara statistik deskriptif sama kan, hanya dummy variabelnya aja yang maknanya beda kan. Iya, nanti dari variabelnya kita buat persentase kan berarti. Betul, ya frekuensi atau sekian persen yang itu. Kalau statistik deskriptifnya mau metode apapun kan sama. Hanya hati-hati waktu analisisnya ini, makanya tadi takutnya, makanya tadi Ibu ngetes satu. Soalnya sering kayak gini. Ada dulu kok mahasiswa saya juga, saya lupa yang pakai ini dummy variabel. Oke, Bu, nanti saya baca lagi. Oke, sip. Ada. Oke, sip. Ada lagi, Aldina? Udah cukup. Oke, sip. Berarti nggak ada, Bu. Selasa lah ya? Artikelnya ngikutin Iya, Bu. Ya, Selasa lah ya, supaya bimbingan terakhir ya. Semangat Aldina. Kesempatan terakhir dipakai. Semoga semuanya wisuda tahun ini. Amin. Oke, sudah cukup? Ada lagi?
Oh, tadi siapa? Bita ya? Bita, tadi sampai di mana ya? Lupa saya aku. Anda tadi sampai mana, Bita? Sampai daftar pustaka, Bu. Oh, sampai daftar pustaka. Ya, dicek lagi ya. Pakai Mendeley, Oh, Mbak, iya, yang Bu. baru. Oh iya, Bu. Baik, siap. Tanya sama Mbak siapa itu, Mbak Ditia atau Aldina itu cara pakai Mendeley. Ya. Nah, Ya, Bu. begitu. Jadi kalau pakai sistem itu otomatis tuh otomatis begitu diklik di reference itu otomatis muncul itu, Mbak. Iya, Bu. Soalnya kadang-kadang dosen penguji itu juga suruh gitu yang tadi saya bilang itu, Mbak coba diklik referensimu gitu. Oke, sudah cukup. Baik, Bu. Ada lagi? Udah semua ya? Ibu, maaf sebelumnya. Saya mau mastiin tadi kan bimbingannya sudah sampai yang di bab 5 itu, berarti yang tinggal ditambahin aja ya, Bu? Atau harus ada yang saya rubah? Apanya yang dirubah? Tadi masukan saya apa? Nggak ada. Apa teh? Metode di kesimpulan. Oh iya. Kemudian, ya. Iya, metode sama apa lagi, Mbak? Halo? Sama saran, sama daftar pustaka, Bu. Iya. Kalau menggunakan Kemudian format yang tadi Anda susun, yaitu diperbaikinya di situ. Tapi kalau menggunakan format seperti Mbak Novia tadi, begitu kayak bimbingan gini gitu, itu masih pakai format gini, ternyata begitu di end kan gitu sama dosen koordinatornya suruh langsung ngubah menjadi artikel. Maka nanti revisinya Anda yang tadi saya bilangin tadi langsung aja di artikelnya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Paham kan, Mbak Bita? Halo? Mbak, suaramu nggak kedengaran. Kamu ngomong tapi nggak kedengaran. Oke. Jadi Mbak Bita, langkah pertama nanti Anda koordinasi dulu sama dosen koordinator TA Anda. Pastikan kan gitu. Anda masih menggunakan format lama itu atau menggunakan format yang baru berupa artikel. Kalau menggunakan format artikel, yang tadi format yang di bimbingan kita tadi diubah menjadi format artikel. Tuh. Oke, gitu ya kayaknya Bitanya pergi. Ayo ambil foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Ada yang mau disampaikan? Mbak Bita nanti tinggalin recordingnya lagi ya. Nanti saya ini. Oke, saya tutup. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Selamat Izin malam. malam.